Adi dan Alif berjalan ke arah pohon cemara di tempat dan di lingkungan yang sama. Anak-anak itu akan mempunyai skema yang mirip, yaitu dapat melihat pohon cemara yang lebih besar. Sementara si Rizky yang melihat pohon cemara dari sebelah sungai, dia akan memiliki persepsi yang lain tentang pohon cemara, yaitu dia lebih kecil. Nah, dari sini dapat dimengerti peran lingkungan, situasi, dan prasarana yang membantu persepsi anak, terutama dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renas Denisi. Halo teman-teman semua. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai teori pengetahuan Piaget. Nah, tentunya teman-teman sudah pernah mendengar ya mengenai teori pengetahuan Piaget. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang pengetahuan Piaget ini, kakak mau tanya dulu nih, ada berapa sih pengetahuan Piaget? Ada 2, ya benar sekali. Jadi, menurut Jean Piaget, ini menemukan sebuah teori pengetahuan yang terdiri dari 2. Yang pertama, epistemologi genetis dan pembentukan perkembangan pengetahuan. Nah, Jean Piaget sendiri ini adalah salah seorang psikologi terkenal yang banyak mempengaruhi perkembangan dunia pendidikan. Nah, di video ini kita akan mengetahui apa itu pengertian dari epistemologi genetis. Nah, menurut Piaget, epistemologi genetis itu apa sih? Yuk, kita cari tahu. Nah, menurut Piaget pada tahun 1970 menyebut bahwa epistemologinya adalah sebagai epistemologi genetis. Ia mencoba menjelaskan pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmiah yang berdasarkan sejarah, sosiogenetis, dan asal psikologi melalui pengertian-pengertian dan operasi yang mendasarinya. Nah, oleh karena itu, epistemologi genetis dalam menjelaskan pengetahuan selalu menggunakan unsur psikologi dan juga unsur formalisasi logis. Nah, kira-kira apa sih itu unsur formalisasi logis? Oke, baik. Jadi, unsur formalisasi logis merupakan unsur yang sangat penting dalam filsafat pengetahuan. Tetapi, formalisasi itu sendiri tidak dapat mencukupi satu-satunya landasan pengetahuan manusia. Ada beberapa alasan mengapa formalisasi logis tidak mencukupi sebagai dasar teori pengetahuan manusia menurut Piaget pada tahun 1970, diantaranya yaitu yang pertama, ada bermacam-macam logika yang berbeda. Nah, bagaimana ada bermacam-macam logika yang berbeda? Karena tidak ada satu logika yang dapat mencukupi untuk membentuk suatu pengetahuan manusia secara menyeluruh. Yang kedua, dalam teori Gödel dikatakan bahwa ada batasan formalisasi. Artinya begini, setiap sistem yang berkonsisten, yang artimatik, tidak dapat membedakan konsistennya sendiri. Jadi, ada pengertian-pengertian dasar yang dapat dijelaskan, padahal pengertian lain harus dijelaskan dengan berdasarkan pengertian-pengertian tersebut. Yang ketiga, ada pengetahuan itu tidak melalui formalisasi logis. Menurut Piaget, epistemologi genetis berkaitan erat dengan pembentukan dan arti perkembangan. Contohnya seperti ini. Orang dapat bertanya, dengan cara apa sih pemikiran manusia melangkah dari satu level pengetahuan yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi? Apakah suatu pengetahuan lebih rendah atau lebih tinggi? Nah, pertanyaan tersebut mempunyai formalisasi dari motif. Selanjutnya ada pembentukan dan perkembangan pengetahuan. Piaget membedakan antara 2 aspek berpikir yang saling melengkapi, yaitu yang pertama aspek figuratif dan yang kedua ada aspek operatif. Nah, aspek figuratif sendiri merupakan tiruan atau imitasi keadaan sesaat dan psikis. Sedangkan aspek operatif merupakan aspek yang berkaitan dengan transformasi dari level pemikiran seseorang ke level yang lain. Menurut Piaget, pengetahuan seseorang merupakan abstraksi atas suatu objek atau hal. Nah, Piaget juga membedakan adanya 2 macam abstraksi, yaitu abstraksi sederhana dan abstraksi reflektif.
Nah, pengertian dari abstraksi sederhana adalah abstraksi yang didasarkan pada objek itu sendiri. Seperti dalam abstraksi ini, orang menemukan pengertian-pengertian sifat objek itu sendiri secara langsung. Sedangkan abstraksi reflektif adalah abstraksi yang didasarkan pada koordinasi, relasi, operasi, dan penggunaan yang tidak langsung keluar dari objek itu sendiri. Misalnya nih, ada 7 buah kelereng yang saling sejajar. Nah, anak tersebut sedang menghitung kelereng itu sampai 7. Kemudian, ia menjajarkannya dan menghitungnya kembali dengan jumlah yang tetap, yaitu 7. Selanjutnya, meletakkan kelereng ke dalam kaleng, dihitung lebih lagi, yaitu tetap sama, yaitu 7. Nah, pengetahuan ini adalah pengetahuan matematis, bukan fisik. Piaget membedakan 3 macam pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan fisik. Nah, pengetahuan fisik yaitu pengetahuan akan sifat-sifat suatu objek atau kejadian seperti bentuk, besar, berat, serta bagaimana objek itu berinteraksi. Kemudian yang kedua ada pengetahuan matematis logis. Nah, pengetahuan matematis logis adalah pengetahuan yang dibentuk dengan berpikir tentang pengalaman suatu objek atau kejadian. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan sosial. Pengetahuan yang didapat dari kelompok budaya dan sosial yang menyetujui sesuatu secara bersama. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.